Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gito Jago Excel. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas terkait 21 shortcut yang wajib diketahui sebagai pengguna Excel. Khususnya Gen Z ya, Gen Z ya. Karena kalau kita bekerja masih menggunakan mouse itu disebutnya orang tua gitu ya, atau Bobby Boomer gitu kan. Nah, Bobby Boomer, Baby Boomer. Nah, sekarang ini kebanyakan tidak menggunakan mouse, kerjanya pakai jari saja ya. Makanya harus paham betul apa itu shortcut di Excel. Nah, karena nanti ini pembahasannya adalah butuh layar yang lebar, maka nanti saya akan tidak menggunakan video ya, akan menggunakan layar aja gitu. Karena kalau kita menggunakan video, layarnya tidak muat ya, akan kemakan oleh materi yang akan kita sajikan. Nah, bagaimana caranya kita belajar 21 shortcut yang wajib diketahui? Berikut ini sudah kita siapkan ya. Sudah kita siapkan khususnya itu ada 21 shortcut. 21 shortcut Excel dasar ya yang wajib diketahui oleh anak-anak zaman sekarang atau yang lebih dikenal dengan Gen Z atau Gen Z. Nah, shortcut tersebut yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah kontrol 0 ya, kontrol 0. Kontrol 0 itu gunanya untuk apa ya? Kontrol 0 itu gunanya untuk menyembunyikan kolom. Untuk menyembunyikan kolom dengan cepat. Biasanya kalau kita menggunakan mouse kan di blok dulu, terus kita gini ya, klik kanan hide gitu kan. Nanti untuk memunculkan unhide gitu. Nah, ini kalau menggunakan mouse. Nah, kalau tidak menggunakan mouse, maka pertama-tama ini harus kita blok dulu kolomnya seperti ini. Kemudian kita pakai kontrol 0. Kita pakai kontrol 0 ya, kontrol 0. Nah, hilangkan yang kolom D. Nah, itu caranya untuk menghilangkan atau menghide, menyembunyikan kolom. Nah, bagaimana cara memunculnya lagi? Nah, tentunya kan kalau tidak akan kita munculkan kan repot kalau nggak tahu kan kalau tidak ada mouse-nya kan. Kalau ada mouse-nya kan kita gampang nih, kita blok lagi gini, kita klik kanan unhide gitu kan. Nah, sama kalau untuk memunculkannya lagi kita menggunakan Alt plus OCU ya. Kita blok dulu kanan kirinya ini gini, blok dulu Alt OCU ya. Alt OCU. Nah, muncul lagi kolom D-nya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengeblok kolom ini atau mengeblok baris kalau kita tidak menggunakan mouse? Nanti ikutin pelan-pelan ya, ikutin pelan-pelan, nanti ada di bawah pasti ada, nanti di antara 21 ini pasti ada. Nah, berarti nomor 1 sudah ya, untuk menyembunyikan kolom tadi sudah, untuk memunculnya kembali sudah ya, 1 dan 2. Nah, ketiga adalah ada Shift F11. Nah, kalau kita klik Shift F11, apa yang muncul ya? Tekan Shift terus F11. Ya, ini posisinya di sini, posisi kita di sini shortcut. Kalau kita klik Shift kemudian F11, nah, maka akan muncul satu sheet baru. Satu sheet baru ya, setelah kita gunakan shortcut tadi Shift F11. Nah, bagaimana caranya menghilangkan sheet ini tadi? Ini kan ada sheet tambahan ini. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya adalah menggunakan Alt EL ya. Contohnya di sini kita gunakan Alt EL, maka hilang dia. Nah, Alt EL itu untuk menghapus salah satu sheet. Nah, cuman untuk menghapus salah satu sheet tadi, contohnya saya ulangi lagi ya, Shift F11, Shift S11. Nah, kalau kita pakai Alt EL ya, kita gunakan Alt EL, maka sheet ini kan hilang. Nah, maka hati-hati ketika kita menggunakan rumus Alt EL, karena setelah kita hapus itu biasanya tidak ada lagi untuk mengundo sheet ini ya. Contohnya di sini shortcut sheet 22, kita klik Alt EL ya, Alt EL, maka dia hilang. Tidak ada lagi undo-nya di sini. Maka menggunakan rumus Alt EL ini harus hati-hati, pastikan bahwa sheet tersebut sudah tidak digunakan lagi.
Karena kalau sheet tersebut ada datanya dan itu masih kita gunakan, maka kalau kita menggunakan AL tidak bisa dikembalikan lagi. Maka harus hati-hati ya menggunakan rumus AL, pastikan sheet tersebut memang tidak dipakai. Kita udah belajar 4. Nah, kemudian yang kelima adalah kontrol Fn tanda panah ya. Apa yang terjadi bila kita klik kontrol CTRL Fn tanda panah nih? CTRL Fn tanda panah ke kanan. Nah, dia akan geser ke kanan ya, ke kolom terakhir ya, kolom terakhir. Contohnya kalau kita gedein sini kan tadi sini kan kontrol Fn panah ke kanan. Nah, ada di posisi kanan. Kontrol Fn panah ke kiri, dia ada kiri. Kalau ke bawah, kontrol Fn panah ke bawah, maka ke data terakhir. Kontrol Fn panah ke kiri, maka dia data terakhir. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa kalau kita pencet kontrol Fn panah ke kanan, dia akan ke data terakhir. Tapi kalau emang datanya kosong, kita kontrol Fn panah ke kanan lagi, dia akan ke baris paling terakhir atau kolom paling terakhir. Nah, ya XFD, dia kolom terakhir. Bagaimana mengembalikannya? Kontrol Fn panah ke kiri. Nah, dia akan ke paling kiri lagi, data terakhir ya. Kita ke kontrol Fn panah ke kiri lagi, dia maka di data pertama. Nah, ada lagi kalau kita contohnya di sini kosong, di atas kosong ya. Kalau kita kontrol Fn panah ke kanan, maka dia langsung ke kolom terakhir. Tuh, kolom terakhir. Untuk mengembalikannya, pencet home saja. Maka dia akan di posisi A1. Home itu posisi A1. Begitu juga kalau kita pencet kontrol Fn panah ke bawah, nah dia akan dari data kosong ke data pertama. Kemudian kontrol Fn panah ke bawah lagi ke data terakhir. Tapi kalau kita pencet kontrol Fn panah ke bawah lagi, maka dia akan berada di baris paling bawah. Nah itu 1048576. Untuk mengembalikannya ke atas, pencet home saja. Ya. Pencet kontrol home. Nah, dia paling atas. Jadi kontrol home itu untuk mengembalikan ke posisi A1. Nah, itu fungsi daripada kontrol Fn tanda panah. Nah, kemudian kalau kontrol shift tanda panah apa yang terjadi? Ya, contohnya datanya di sini ya, datanya di sini. Kontrol shift tanda panah, ini rumus yang ke-6. Kontrol shift tanda panah ke kanan, ngeblok dia. Kontrol shift tanda panah ke bawah, ngeblok ke bawah. Itu fungsinya kontrol shift tanda panah ke bawah. Nah, kalau shift home tadi sudah kita kasih tahu, shift home itu kembali ke shift home, bukan shift home, control home sebenarnya, control home ya. Ini bukan shift home tapi CTRL home. Al home kalau nggak salah sebentar. Ini kita kasih apa? CTRL home. Bener, CTRL home ini. Ini CTRL home, bukan shift home. Ini salah nih. CTRL home. CTRL home. Itu untuk mengembalikan ke kursor A1. CTRL home. Nah, gitu. Jadi dimanapun kursor itu berada, kalau kita klik CTRL home, maka dia akan ke A1 ya, CTRL home. Nah, ada lagi nomor 8, CTRL A. Ini sudah pasti sudah banyak yang tahu nih, CTRL A. Nah, untuk ngeblok semuanya. Untuk ngeblok semua data. CTRL H. Nah, cuman kalau contohnya di sini tadi contohnya ada baris kosong ini satu ini ya. Kalau kita ketik CTRL A, maka dia tidak keblok semua. Maka gunakan kontrol Fn tanda panah tadi. Contohnya di kontrol Fn tanda panah ke bawah, bukan kontrol shift tanda panah ya, kontrol shift tanda panah kita taruh gini lagi langsung ke sini. Nah gitu, itu untuk mengakali kalau datanya ada yang kosong seperti ini, maka tidak bisa digunakan kontrol A. Kontrol A kan untuk keblok semua, kontrol A blok semua. Tapi kalau ada yang kosong satu baris saja gini, kalau kita menggunakan kontrol A, dia tidak bisa kita blok semua.
maka gunakan Ctrl Shift tanda panah, Ctrl Shift tanda panah ke kanan, panah ke bawah lagi, dan panah ke bawah lagi gitu. Ctrl Shift tanda panah ke bawah dan Ctrl A, bedanya apa di situ. Ini kita hapus saja dulu nanti sebagai latihan. Baterainya habis, kita tambah dulu, baterainya kita cas. Oke. Nah, sekarang Ctrl A sudah. Terus rumus yang ke-9 adalah Ctrl N. Contohnya di sini ada Ctrl shortcut sini ya. Kalau saya klik Ctrl N, apa yang terjadi? Ctrl N itu menambah sheet kalau nggak salah, Ctrl N. Nah, dia ada sheet baru. Untuk menghapus sheet ini, maka kita gunakan Ctrl W ya, Ctrl W. Nah, maka dia hilang, udah nggak ada lagi. Karena belum kita simpan. Ini ada Ctrl N dan Ctrl W, 9 dan 10 ya. Ctrl N, CTRL-N itu ada worksheet baru. Ctrl W untuk menghapus worksheet yang sedang aktif. Makanya hati-hati, atau exit ya, exit yang keluar dari worksheet aktif. Makanya harus kita simpan dulu sebelum kita klik Ctrl W. Hati-hati ya. Jadi harus diperhatikan, Ctrl W itu harus kita simpan dulu, kalau enggak hilang. Seperti halnya dengan EL tadi, juga dia menghapus sheet. Kalau dia menghapus sheet, kalau Ctrl W keluar dari tab tersebut. Nah, sekarang kalau Ctrl Tab, CTRL Tab apa gunanya? Kalau CTRL Tab untuk membuka beberapa sheet, beberapa worksheet. Ctrl Tab, CTRL Tab. Tuh, kalau kita punya beberapa worksheet, maka kita pindah-pindah pakai CTRL Tab. Ya, kita sudah sampai 11. Kemudian rumus yang ke-12, Alt ESV ya. Alt ESP apa gunanya? Alt ESP yaitu rumus yang 11. Nah, biasanya kalau kita mengcopy sebuah file itu kan Ctrl C, kemudian kita taruh di sel yang kita tuju, Ctrl V gitu kan. Nah, maka kalau kita kasih Ctrl P, maka hasilnya beda nih, beda hasilnya ya. Karena dia kolomnya beda kan. Kalau ini adalah kolomnya tadi B4 sama E4, kalau di sini jadi C4 dari F4. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka gunakan yang namanya rumus Alt ESP ya. Contohnya ini. Ini untuk copy paste formula. Copy, taruh di sini, kemudian Alt ESV. Alt ESV. Nah, sama dengan kayak semacam paste spesial gitu kan. Oke. Nah, ini Alt ESP. Nah, kalau yang manual biasanya kan kalau pakai mouse kan copy sini, kontrol kanan, terus copy, taruh di sini, terus klik kanan, paste spesial gitu kan, paste spesial. Terus kita pilih value. Oke. Nah, sama itu. Jadi Alt ESP itu seperti paste spesial. Yaitu gunanya shortcut Alt ESV ya, nomor 12. Kalau pakai mouse kan kontrol kanan, paste spesial, kemudian kita value gitu, value. Oke. Itu gunanya untuk rumus Alt ESV. Kita warnain lain lagi, sama lagi. Kita sudah sampai ke berapa? Ke 12. Nah, kemudian rumus yang ke-13, Control Space. Ya. Contohnya kita di sini, di F, Control Space. Ya, kita pilih Control Space, Pak. Control Space. Nah, Control Space gunanya adalah untuk ngeblok satu kolom, ya. Satu kolom. Jadi kalau telah kita ada di sini G gitu kan, Control Space, Control spasi untuk ngeblok seluruh kolom, misalnya satu kolom, itu gunanya Control Space. Nah, itu rumus yang ke-13. Nah, rumus yang ke-14 adalah Alt IC. Nah, Alt IC untuk apa? Nah, contohnya di sini, kita kasih E sini. Alt IC. Alt IC. Contohnya di sini, terus kita kasih rumus Alt
plus I plus C. Al IC. Nah, Al IC adalah untuk menambah kolom, insert kolom ya. Al IC, insert kolom. Nah, contohnya saya hapus dulu di sini, delete. Posisi kursor adalah di kolom E. Terus Al IC, maka dia akan dia itu akan nambah satu kolom selalu di kiri ya, selalu di kiri. Saya ulang ini ya, undo ya. Di E nih, Al IC. Nah, di kiri di kolom tersebut. Jadi pas posisi E, terus yang data sebelumnya dia akan pindah ke sebelah kanannya. Itu rumus Al IC. Al insert kolom ya, Al insert kolom. Nah, kalau insert baris apa? Contohnya di sini ya. Al IR. Al insert row. Nah, ini untuk menambah baris. Jadi kalau Al itu tidak usah ditekan ya, cukup dipencet sekali, kemudian kita pencet rumusnya apa. Contohnya satu lagi ya. Al langsung saya pencet ya, Al gitu, nggak usah ditekan. Al IR, nambah baris lagi. Itu ya gunanya Al IC sama Al IR. Nah, sekarang rumus untuk menghapusnya seperti apa? Untuk menghapus Al IC sama Al IR tadi. Contohnya nih kolom nih. Kolom E mau saya hapus, jadi harus diblok dulu. Terus kita pakai Al ED. Al ED, maka hilang dia. Begitu juga dengan baris, kita blok dua-duanya. Al ED. Al ED. Nah, itu untuk menghapus baris kosong tadi. Di sini kita hapus Al ED, kita coba ya, kita blok Al ED, kolom lokasi hilang atau enggak? Al ED, hilang dia. Itu sama dengan Al EL tadi. Undo. Itu gunanya udah blok Al ED. Sekarang rumus 17. Al OCA. Nah, ini kan kolomnya tidak rapi ya, ada berantakan gitu ya lah, ya berantakan, terutama judulnya di atas itu kan berantakan. Kalau kita pencet Al OCA, maka kolomnya akan rapi, seluruh datanya dimunculkan. Al OCA. Nah, itu dia akan muncul semua datanya nih. Datanya akan muncul semua dia. Al OCA akan dimunculkan semua. Bila kita kontrol blok boleh gitu juga. Al OCA. Nah, itu kolomnya, maka dia akan keluar semua datanya. Jadi kolomnya itu dimunculkan semua. Al OCA. Jadi kolomnya semuanya dimunculkan. Contohnya ini kita hilangkan ini data filternya ini ya. Nah, itu dia dimunculkan semua. Jadi dia akan memunculkan kolom sesuai dengan data yang terpanjang. Nah, ini kan yang kalau di sini kan terpanjang kan yang pertama nih terpanjang. Ini juga yang terpanjang di sini. Contohnya gitu. Jadi Al OCA untuk merapikan semua kolom yang berantakan, maka datanya akan dimunculkan semuanya. Itu gunanya Al OCA. Nah, kalau ini tambahan, ini kalau kita blok begini terus data, terus home ya, home saya kasih wrap tag ini, dia adalah untuk kalau seandainya kita geser, maka datanya akan menggeser ke bawah seperti itu. Ini digedekan saja, itu fungsinya untuk itu. Sekarang rumus ke 18, Ctrl T. Nah, Ctrl T ini kalau kita klik Ctrl T adalah tabel otomatis. CTRL T. Nah, itu dia kan nanya ini my table is as header. My table has header, dia ada headernya, ada kita oke. Nah, dia tabelnya akan otomatis. Nah, di sini ada pengecualian ya. Ada pengecualian. Kalau dia berupa kolom, maksud saya kalau dia berupa formula, maka tabel otomatis ini tadi dia nggak bisa buat. Yang atas ini bisa dibuat sama dia karena bukan formula. Nah, contohnya kita copy ya, saya bikinkan kolom satu lagi di sini. Al insert kolom. Ini saya undo dulu semuanya. Undo. Saya kasih di sini. Al insert kolom dengan data yang sama, tapi saya copy value-nya dulu sama persis. Paste spesial tadi kan kalau kita kan ada udah ini tadi. Saya kasih value di sini. Nah, ini kan bukan dalam bentuk formula yang ini tag yang sebelah
kolom G berupa formula. Kalau kita kasih kontrol T, kemudian kita kasih OK, maka datanya sama, yang satu lagi ada tabelnya dan berwarna, yang satu lagi tidak ada, karena dia berbentuk formula, sedangkan ini bukan formula. Nah, itu bedanya antara formula dan bukan formula. Kalau kita menggunakan Ctrl T, maka formula dia tidak bisa dibuat tabel otomatis. Mudah-mudahan clear ya. Kita kasih datanya, undo filternya gitu. Sekarang ALNV. Apa ALNV ya? ALNV adalah untuk memunculkan kalau nggak salah pivot table. Kita coba aja, ditaruh di kursor di sembarang, kemudian mencet AL N V. Nah ini, jadi pivot table ya, pivot table. Kalau kita klik OK, maka dia akan ada pivot table-nya. Kita kasih nama, kita kasih divisi gitu kan. Namanya kita taruh di kolomnya, kita kasih di kolom. Nah seperti ini. Divisinya ada di sini, masing-masing udah tinggal milih aja. Nah nanti di sini kalau kita kasih nama, value-nya apa, yang mau kita cari apa. Contohnya kode nama di sini di value kita kasih. Nah itu datanya ada. Kita pilih di sini sum biasanya untuk penjumlahan ya. Atau con ada, atau sum terserah, nanti tergantung mau yang dicari apa. Ini kan kalau con kan menghitung 2226 gitu. Nah, ini kalau kita pencet Ctrl W, tadi kan kita udah belajar ya, pasti akan hilang. Ctrl W. Nah, dia nanya dulu karena ada datanya disimpan atau tidak gitu ya. Kalau datanya kosong dia langsung hilang. Karena dia ada datanya, dia tanya don't save kalau kita tidak save. Tapi kalau kita save ya kita save. Itu contohnya kalau kita mau menghilangkan. Nah, sekarang kita sudah sampai ke rumus yang ke-19 ya, 19. Ini saya hapus, coba saya hapus. Ini kan tadi tambahan ya. Nah, ini tadi nggak ada tabelnya karena dia dalam bentuk formula. Terus sekarang rumus yang ke-20, kontrol 1, CTRL 1. Nah, CTRL 1 itu untuk memunculkan format cell. Nah, kalau kita dipakai mouse kan biasanya gini kan, di sini kursornya di mana atau di blok gini, terus klik kanan format cell. Nih format cell di sini, format cell. Mana format cell? Ini format cell. Sama itu. Jadi kalau pakai shortcut dia adalah CTRL 1 ya. CTRL 1 gitu. Itu format cell. Kemudian ada lagi yang rumus ke-21, kontrol 5. Contohnya ini kita blok. Apa yang terjadi kalau saya kasih kontrol 5? Kalau kontrol kan harus ditekan ya, ditahan. Kontrol 5. Nah, kontrol 5 ternyata untuk mencoret huruf ya, untuk mencoret font. Kita coret ya. Ini kalau di sini kan, kalau manual kan di sini font, terus kita kasih ini strict truth ini kalau pakai mouse ya. Kalau dia tidak pakai mouse maka tadi kontrol 5. Untuk menghilangkannya ya sama lagi, kontrol 5, dia akan hilang ya. Kontrol 5 hilang. Nah, kalau kontrol B tentunya semua udah paham untuk menebalkan ya, kontrol B, maka dia akan tebal semuanya. Kalau kita kasih kontrol I, maka dia akan miring. Kontrol I itu miring semua. Kalau kita kasih kontrol U tambahan, kita kontrol U, dia ada garis bawahnya. Itu fungsi-fungsi yang ada di Excel bila kita menggunakan shortcut ya. Terus ini ada lagi di sini, ada bawahnya, ini masih ada nih. Nah, ini kan kontrol U tadi ada kan, kontrol U udah ada. Kita udah sebut tadi kontrol U, kalau kita blok, kita kasih kontrol U, maka dia ada garis bawahnya. Nah, yang ke-25. Sebelum kita ke shortcut khusus ya. Yang ke-25 ini contohnya ini saya nulis di sini Jessica, saya copy ke bawah gitu kan. Atau ini saya copy ke bawah, atau kita blok di sini, taruh di sini, copy ke bawah. Terus kalau saya kasih Ctrl J, CTRL J, maka dia akan di copy di bawahnya sama persis Ctrl J. Nah, sama persis kan? Persis apa yang dilakukan terakhir. Maka kalau kita kasih Ctrl CTRL J, maka dia akan sama persis menirukannya, menduplikasi gitu.
Itu 25 shortcut ya, 25 shortcut yang wajib diketahui oleh bagi mereka yang tidak menggunakan mouse ya, manual kan. Karena kalau tidak menggunakan mouse kan kita harus tahu shortcutnya apa. Kalau kita geser-geser begini, terus kita nyari-nyari, ini terlalu lama. Kalau kita menggunakan tangan tanpa menggunakan mouse, maka akan terlalu lama. Maka solusinya adalah kita menggunakan shortcut. Ini bukan 21 tapi ini sebenarnya 25 nih, 25 shortcut ya. 25 shortcut Excel dasar yang wajib kita ketahui. Bonus ya, sekarang bonus atau khusus shortcut filter dan sort ya, filter dan sort. Jadi kalau kita mau filter, contohnya di sini kan ada judulnya ini, mau kita filter gitu kan. Kalau kita manual kan kita blok, terus di sini kita data, filter gitu kan. Ada muncul ini. Atau kalau tidak kita blok, langsung di sini ada filter, kita klik gitu kan. Itu kalau kita menggunakan mouse. Nah, untuk bila kita tidak menggunakan mouse, menggunakan apa? Nah, maka ini kan ada tanda low V. Jadi ini adalah yang paling dicintai untuk mencari filter, shortcut filter dan shortcut sort atau pencarian. Nah, maka kita gunakan Ctrl Shift L ya. CTRL, pencet CTRL, kemudian pencet Shift dan L. Nah, dia muncul nih kan. Muncul, ada tanda panah ke bawahnya. Kemudian untuk mencarinya gunakan Alt tanda panah ke bawah. Alt panah ke bawah. Nah, dia muncul kan? Dia akan muncul tanda pencariannya ini. Kalau setelah kita Ctrl Shift L untuk mencari muncul. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Searchingnya itu, maka cukup kita ketik, kita pencet E. Nah, maka dia ada kursor di tanda pencarian. Nah, untuk menandain pencarian di bawah ini, ya kita geser panah pakai kursor panah ke bawah. Nah, ini contohnya Shift L. Nah, maka gunakan spasi. Maka kalau kita klik spasi, maka select all itu akan hilang. Nah, gitu. Ke bawahnya kita kasih spasi, terpilih. Untuk ngilanginya, ya kita klik spasi lagi. Contohnya seperti itu. Nah, itu untuk bagaimana kita menggunakan shortcut filter dan sort. Bila kita tidak menggunakan mouse, maka gunakan CTRL Shift plus L dan tanda panah ke bawah, tekan E dan gunakan spasi. Itu teman-teman 25 shortcut Excel yang wajib kita ketahui bagi yang tidak menggunakan mouse, atau biasanya disebut anak-anak yang Gen Z itu kan tanpa menggunakan mouse kalau kerja. Dia lebih senang tidak menggunakan mouse, karena kalau menggunakan mouse disangkanya udah orang sepuh gitu ya. Itu tadi teman-teman bagaimana cara belajar shortcut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila memang ada manfaatnya, silahkan klik tanda jempol. Begitu juga kalau memang ada komen atau memang ada trik yang lebih cepat, lebih bagus, silahkan di komentar ya, tulis di kolom komentar. Atau kalau memang ada pertanyaan lain atau minta dibuatkan panduan-panduan terkait Excel yang lain, silahkan berikan komen. Kalau bisa nanti kita buatkan. Terima kasih sudah nonton video ini hingga awal dan akhir. Bila bermanfaat, sekali lagi silahkan klik tanda jempolnya. Dan untuk mendapatkan trik-trik yang lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.